Pertanyaan yang kedua adalah, apa arti ragi yang lama? Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ini menjawab bahwa ragi yang lama itulah ragi keburukan dan kejahatan. Apa artinya ragi keburukan? Segala sesuatu yang membuat adonan itu menjadi buruk, itu artinya ragi keburukan. Apa aja namanya? Ujungnya adonan itu menjadi buruk. Apa artinya ragi kejahatan? Apa saja yang berujung kepada adonan itu menjadi jahat, itu artinya ragi yang jahat. Persoalannya di sini, seringkali kita menganggap bahwa kerajinan itu lebih penting. Ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, Tuhan berkata kepada saya, begitu banyak umatku yang adalah orang-orang yang rajin, tetapi mereka bukanlah orang-orang yang taat. Tuhan menemukan hati kita, orang-orang yang rajin, tapi bukan orang yang taat. Lalu kerinduan Tuhan apa? Kerinduan Tuhan bukan orang yang rajin. Kerinduan Tuhan adalah orang yang taat. Namun disinilah persoalannya. Bagaimana kita menjadi orang yang taat? Seandainya kita hidup dalam ragi yang lama. Kita suka dengan omongan orang. Kita mendengarkan gosip-gosip. Kita sepertinya merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain. Namun kita harus tahu, dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang merasa benar, merasa lebih baik dari orang lain. Itu dosa yang paling mengerikan, dosa yang paling berbahaya. Dia menganggap bahwa kita lebih suci, lebih rohani, lebih sungguh-sungguh, lebih tahu banyak. Dan itu tergolong sebagai ragi keburukan dan ragi kejahatan. Harusnya kita nggak tinggal di situ. Harusnya kita tinggal dalam kehidupan dalam perjanjian baru, yaitu adonan yang baru. Satu kehidupan yang dimana kemurnian dan kebenaran itu menjadi fondasinya. Adonan baru itulah yang harus menonjol dalam kehidupan jemaat, di mana pemimpin-pemimpinnya menunjukkan diri, satu kehidupan dalam kemurnian, satu kehidupan dalam kebenaran, bukan dalam ragi keburukan dan ragi kejahatan. Hal seperti ini harusnya semakin nyata. Ketika gereja tidak terjadi pertumbuhan dalam kemurnian dan kebenaran, maka yang akan terjadilah munculnya ragi lama, yaitu keburukan dan kejahatan. Di sini menjadi sebuah kondisi yang kontradiksi. Kalau kita tidak bertumbuh dalam kemurnian dan kebenaran, maka pasti akan bertumbuh dalam ragi yang lama. Harusnya roti tak beragi, namun karena ragi sedikit aja cukup untuk membuat seluruh adonan itu menjadi beragi. Karena itu seperti perumpamaan, nilai setitik rusak sebelangga, ragi juga mempunyai ciri yang sama. Cukup 1-2 orang yang hidup dalam ragi yang lama, maka seluruh adonan di dalam gereja tersebut itu bisa terkamiri, hidup menjadi roti yang beragi. Karena itu kita harus tahu, jangan suka dengan perkara-perkara yang seperti orang dunia suka. Jangan seperti orang-orang yang hidup dalam gereja yang tidak takut akan Tuhan. Sering saya mengatakan tentang ciri gereja yang takut akan Tuhan dan gereja yang tidak takut akan Tuhan. Apa cirinya? Gampang. Ciri gereja yang tidak takut akan Tuhan itu gosipnya pertembangan seperti kelelawar. Ada malam hari, begitu banyak sekali. Itu ciri gereja tidak takut akan Tuhan. Gosip sana, gosip sini, ada begitu banyak cerita, ada begitu banyak penambahan, pengurangan. Tapi gereja yang takut akan Tuhan, tidak ada kelelawar yang berseliweran, tidak ada kelelawar yang berterbangan. Kenapa? Karena hidup dalam kemurnian dan kebenaran.